media berkaitan dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Pak, tadi ditayangkan gambar bantengnya saja. Rilis media, keputusan Mahkamah Konstitusi legalkan Indonesia negara kekuasaan, melupakan kaidah etika dan moral. Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi. Selamat datang otoritarian demokrasi. Demokrasi prosedural lemahkan legitimasi pemerintahan ke depan. Nama Hakim MK akan tercatat di dalam sejarah bangsa dan legalkan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Bahwa keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang jernih, berdasarkan suara hati nurani, keadilan yang hakiki, sikap kenegarawanan, keberpihakan pada kepentingan bangsa dan negara, serta kedisiplinan di dalam menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan seluruh-seluruhnya. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilu 2024 disampaikan sikap sebagai berikut. 1. PDI Perjuangan menilai bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan pekerjaannya otoritarian demokrasi melalui penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih, mengapresiasi terhadap beberapa hakim MK yang berani menyampaikan kebenaran. Untuk pertama kalinya sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan suatu penilaian-penilaian secara kritis, dissenting opinion terkait dengan pelaksanaan Pilpres. 2. PDI Perjuangan menilai bahwa demokrasi Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Dampaknya, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi berbagai persoalan serius, terlebih dengan persoalan perekonomian nasional dan tantangan perekonomian global. Jadi tadi dalam rapat dengan para ketua umum partai politik, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Mardiono dari P3, Pak Usman Sabta dari Hanura, dan Pak Haritanu dari Perindo, di situ dibahas berbagai persoalan terkait dengan melemahnya rupiah terhadap dolar, kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, krisis pangan, pertarungan geopolitik, dan juga di dalamnya dampak ketegangan di Timur Tengah seperti perang antara Iran dan Israel, ketegangan antara Iran dan Israel, dan kemudian juga terkait dengan dampak global warming. Jadi itu merupakan persoalan yang serius. 3. PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktek kecurangan pemilu presiden 2024 secara TSN, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan, mengingat berbagai kecurangan pemilu presiden tahun 2024 yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar dan mematikan prinsip kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpin. Karena itulah di dalam pemetaan pilkada tadi semua membangun spirit PDI Perjuangan ini rumah seluruh rakyat Indonesia. Di dalam proses menjadi pemimpin, kami tidak memilih seseorang itu dari aspek keluarganya, dari aspek kekayaannya, tetapi bagaimana komitmen ideologisnya di dalam menyelesaikan masalah rakyat, bangsa, dan negara. 4. Meskipun MK gagal di dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi, namun mengingat sifat keputusannya yang bersifat final dan mengikat, maka PDI Perjuangan menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PT UN. Sehingga
PD Perjuangan kantor ini menjadi rumah demokrasi, menjadi saksi bagaimana ketika berhadapan dengan rejim yang otoriter. Karena itulah legasi dan juga karakter yang dimiliki oleh PD Perjuangan tetap akan melekat sebagai identitas bagi PDI Perjuangan. Dengan demikian, tadi Pak Ganjar, Pak Mahfud itu juga sudah menyampaikan sikapnya dan kemudian juga mempersilahkan Pak Prabowo untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dan kemudian kami berikan catatan bahwa inilah demokrasi prosedural. Demikian pula tim hukum dan sikap yang disampaikan oleh tim hukum Pak Todung Mulya Lubis, kemudian Pak Ganjar dan Prof. Mahfud itu merupakan bagian dari yang telah dibahas dengan seluruh partai politik pengusung beliau. 5. PD Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang telah berjuang untuk menjaga konstitusi dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ucapan terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada para guru besar, para cendekiawan, seniman dan budayawan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang telah berjuang di dalam melawan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. PD Perjuangan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud, baik partai politik maupun para relawan yang telah berjuang mati-matian melawan berbagai bentuk kecurangan pemilu presiden tahun 2024. Percayalah bahwa keputusan Hakim MK yang menolak seluruh dalil gugatan akan dicatat dalam sejarah, dan keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan terhadap masa depan. Sebab kebenaran dalam politik akan diuji oleh waktu. Satyam Eva Jayate. Dengan demikian seluruh sikap politik dari PD Perjuangan ini senafas dengan apa yang telah Ibu Megawati Soekarno Putri sampaikan di dalam pemikiran beliau yang berjudul Sikap Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dituangkan menjadi Amicus Curiae sebagai warga negara Indonesia. Pada kesempatan ini PD Perjuangan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan, sehingga meskipun tantangannya sangat berat, tetapi PDI Perjuangan mendapatkan kepercayaan rakyat menang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Perolehan kursi di tingkat kabupaten kota menunjukkan peningkatan, yang artinya dukungan dari akar rumput, kekuatan rakyat yang memiliki nurani dan mendambakan demokrasi yang berkedaulatan rakyat telah ditunjukkan, sehingga dengan dukungan di akar rumput dengan penambahan perolehan kursi di tingkat kabupaten kota ini menunjukkan kekuatan yang sejati dari PD Perjuangan sebagai partai nasional favorit yang menyatukan kesatuan Indonesia. Kepada teman-teman pers, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya, bahwa pers juga menjadi pilar yang sangat penting di dalam menjaga demokrasi kita. Maka dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat koordinasi nasional PDI Perjuangan secara resmi dinyatakan ditutup. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.